Pengembangan kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kami kelompok 2 dengan anggota Eliana, Tasya, dan Liri. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum? Bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia? Mari kita tanya Mbah Google. Perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa yaitu Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum 1952 sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional di mana isi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan ini lebih merinci kepada setiap mata pelajaran. Mata pelajaran yang diampu yaitu ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Landasan operasional kurikulum 1952 terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Namun pada tanggal 23 Desember 1953, undang-undang tersebut disempurnakan kembali dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Tujuan pendidikan kurikulum 1952 yaitu membentuk manusia yang susila dan cakap dan membentuk warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Tujuan kurikulum ini juga diarahkan untuk menyiapkan dan mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat dan kebutuhan masyarakat. Akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran kurikulum di tahun 1952. Kurikulum di tahun 1952, guru sangat berperan aktif sebagai model yang menerapkan etika, moral, nilai, dan aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, kedisiplinan, kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme ditanamkan melalui tingkah laku guru. Sayangnya, proses belajar mengajar hanya berpusat pada guru. Siswa hanya ditempatkan sebagai objek yang menerima informasi sebanyak-banyaknya dari guru. Nah, pada tahun tersebut, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman kurikulum SD yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai untuk Sekolah Rakyat 3 dan 4. Mata pelajaran yang diuraikan dalam rencana pembelajaran tersebut meliputi diberikan juga pembelajaran lain seperti menyanyi, menggambar, pekerjaan tangan, dan olahraga. Yang pertama ada Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran terurai, pelajaran Bahasa Indonesia dimulai dari kelas 3, sedangkan kelas sebelumnya diberikan bahasa daerah. Yang kedua ada Bahasa Daerah. Pelajaran ini dimulai sejak kelas 1. Yang ketiga ada pelajaran berhitung. Nah, dalam pembelajaran berhitung ini menggunakan jalan pengajaran yang konsentris. Dan pembelajaran berhitung juga meliputi penjumlahan, pengurangan, mencongkak, ukuran, timbangan, uang, pecahan, dan lain-lain. Ilmu alam ini memiliki tujuan untuk menerangkan tentang kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana yang berhubungan dengan ilmu alam. Selanjutnya ada pelajaran ilmu hayat. Pelajaran ini terdiri dari pelajaran-pelajaran ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu manusia yang diberikan secara terpisah-pisah. Mempelajari hal tentang tanah dan bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya ada pelajaran sejarah. Nah, pelajaran sejarah ini dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Oke, jadi selain pelajaran-pelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga nih di dalam kurikulum tahun 1952 ini, namanya pendidikan karakter.
Nah, yang pertama ini ada sifat manusia dan kewarganegaraan yang diutamakan meliputi perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada cinta pada alam, negara, bangsa dan kebudayaan. Yang ketiga, cinta dan hormat kepada ibu dan bapak. Yang keempat, berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kemampuannya. Yang kelima, ada keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. Yang keenam, orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib. Yang ketujuh, pada dasarnya manusia itu sama harganya. Sebab itu, berhubungan sama anggota masyarakat harus bersifat hormat dan menghormati. Yang kedelapan, berdasarkan atas rasa keadilan dengan berpegang teguh atas harga diri. Yang kesembilan, negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajibannya. Dan yang terakhir nih, yang ke-10, yaitu jujur dalam pikiran dan tindakannya. Ketiga, sistem evaluasi kurikulum 1952. Sistem evaluasi atau penilaian pada kurikulum 1952 hampir sama dengan kurikulum 1947, yaitu dilakukan melalui ulangan harian, ulangan umum caturulan, dan ujian negara. Ulangan umum caturulan dalam setiap tahun ajarannya dibagi menjadi 3 sesi, yaitu caturulan pertama, kedua, dan ketiga. Ulangan harian dan ulangan umum caturulan dipakai sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang siswa naik atau tinggal kelas. Apabila seorang siswa belum mencapai minimal nilai 6 dalam ulangan umum caturulan, biasanya akan mengikuti ulangan perbaikan atau remedial. Dan ujian penghabisan yang kemudian diubah namanya menjadi ujian negara pada sekitar tahun 1958 digunakan untuk menentukan kelulusan. Kelebihan dari kurikulum 1952 yaitu yang pertama telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Yang ketiga, setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pelajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Adapun kekurangan dari kurikulum 1952, yang pertama, kurikulum ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran belum berorientasi pada masa depan, karena hanya berorientasi pada kebutuhan di masyarakat. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Sekian pemaparan mengenai kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Sekian dan terima kasih.